Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana menghitung yield maturity dari IBPA Yield Curve. Biasanya kalau kita melihat di situsnya www.ibpa.co.id, kita akan melihat gambar yang seperti ini. Ada IBPA Yield Curve, kemudian ada untuk government, ini untuk government, ini yield government, kemudian ini adalah yield untuk perusahaan. IBPA Yield Curve adalah menggambarkan bunga pasar atas utang yang ada di pasar, baik surat utang pemerintah maupun korporasi. Bahkan yield curve itu juga dikatakan juga sebagai grafik yang menunjukkan harga pasaran sesuai dengan tanggal dibuatnya yield curve tersebut. Yield curve yang dikeluarkan di IBPA di sini akan menjadi patokan bagaimana kita bisa mengambil keputusan apakah kita mau menjual atau membeli sebuah utang, baik utang pemerintah maupun utang korporasi. Bagaimana kita menghitung ITM atau market yield dari sebuah obligasi? Contohnya di sinilah obligasi korporasi. Misalnya ada obligasi dari perusahaan PT ADJ, ada dua, ada obligasi A, tenornya 5 tahun, diterbitkan 2 tahun yang lalu, yang artinya bahwa masih ada 3 tahun sampai dengan dia jatuh tempo. Kemudian obligasi B, tenornya 1 tahun baru saja diterbitkan, jadi juga masih ada 1 tahun sampai dengan maturity-nya. Kemudian diketahui rating perusahaan ADJ adalah triple B. Untuk menghitung berapa YTM obligasi A dan obligasi B, kita harus melihat dulu yield untuk government. Ya, ini yield untuk government yang ada di sebelah sini ya. Di sebelah sini. Oke, ya, ini adalah government. Ini akan menjadi patokan kita. Yield government itu pasti lebih rendah daripada yield corporate. Kenapa? Karena government itu dia tidak akan default. Resiko dia defaultnya hampir nol. Sedangkan kalau yang corporate ada kemungkinan besar dia akan menjadi default. Maka tadi high risk, high return. Low risk, low return. Jadi pemerintah biasanya dia akan memberikan return yang lebih kecil daripada corporate karena dia risikonya lebih kecil. Tadi untuk obligasi A, masih ada 3 tahun. Berarti di sini ya, tenornya masih ada 3 tahun. Hari ini yield government-nya adalah 6,6911%, atau untuk yang A saya tulis di sini. Untuk yang A adalah government-nya tadi 6,6911%. Kemudian ada spread. Credit spread di sini adalah selisih dari government dengan corporate. Jadi dia adalah tambahan resiko. Jadi dijelaskan bahwa apabila kita ingin mengambil investasi yang memiliki resiko yang lebih, maka kita juga harus membutuhkan tambahan return. Jadi di sini ada tambahan resiko. Tadi misalnya saya ganti perusahaannya tadi memiliki, maaf tidak saya ganti di sini triple B ya, triple B berarti di sini, maaf tadi nggak kelihatan, triple B. Kemudian jatuh temponya masih 3 tahun, berarti yang ada di sini. Oke, spreadnya adalah 4,9934 atau 4,99%. Jadi di sini ditambah dengan 4,9934%. Oke, ini adalah yield untuk obligasi A. Sekitar berapa di sini ya? 11% lebih ya, 11% di atas.
11,2%. Sedangkan yang untuk obligasi B, tadi 1 tahun, berarti 1 tahun di sini 5,9542% ditambah dengan yang 1 tahun di sini. Oke, B 4,4231 atau akan sekitar 10,3%. Oke, jadi obligasi A itu mempunyai YTM atau yield to maturity-nya sebesar 11,2, nanti dihitung lagi. Dan untuk obligasi B adalah 5,9542 ditambah 4,4231% sama dengan 10,3 sekian ya. Nanti dihitung sendiri. Jadi ini prinsipnya adalah bahwa kalau kita menghitung yield untuk corporate ya, adalah yield dari government ditambah dengan spreadnya. Oke. Ini silakan dibaca-baca lagi dan berlatih sendiri di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.